Oke, sebelum kita mulai, berdoa dulu kali ya, biar materinya bisa masuk bermanfaat buat ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, dilanjutkan lain waktu. Aku share screen ya. Pertemuan kali ini alhamdulillah batuk aku udah reda, udah nggak batuk kayak pertemuan pertama. Jadi seharusnya bisa menyampaikan materi dengan baik. Jadi sekarang kita mau bahas titik berat. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Ada Kak? Oke. Jadi sekarang kita mau bahas titik berat. Jadi tuh sebenarnya titik berat tuh nggak banyak rumusnya gitu loh. Kebanyakan titik berat tuh soal-soalnya lebih sulit di variasi bidangnya gitu. Jadi kan titik berat ada yang titik berat panjang, titik berat luas, sama titik berat volume kan. Nah itu kan kita bakal ada bangun datar sama bangun ruang. Nah paling kesusahan di soal-soalnya variasi bentuknya itu sih. Karena titik berat itu sebenarnya rumusnya juga cuma satu gitu, cuma beda variabel, tapi penghitungannya tetap sama gitu. Nah, kita cari tahu dulu pengertian dari titik beratnya itu ya. Nah, pengertian titik berat itu, titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat benda yang merupakan resultan dari seluruh gaya berat yang bekerja pada setiap bagian atau partikel yang menyusun sebuah benda. Jadi, kalau kemarin aku belajar di kuliah, titik berat benda itu sama aja kayak titik pusat massa. Jadi, setiap benda itu punya titik pusat massa. Jadi, massa dari benda itu terpusat di satu titik gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah, biasanya emang umumnya titik pusat bendanya itu ada di tengah bendanya itu. Jadi nanti mungkin kita bakal cari titik tengah dari garis, titik tengah dari bidang, titik tengah dari bangun ruang. Nah, yang pertama itu kita yang garis dulu. Sebentar, agak lock mode ya. Nggak bisa ganti. Terus sama kemarin aku berasa berhutang deh, aku nggak ngejelasin katrol. Jadi nanti kalau emang kita ada waktu, kita bahas katrol ya. Aku agak merasa terpikirkan karena kemarin aku nggak nyampein katrol. Nih, titik berat panjang atau L kita. Nah, di sini tuh XO sama YO. Jadi tuh ini kan titik ya. Nah, kalau titik itu kan ada X, Y kan. Jadi tuh intinya XO, YO ini adalah titik beratnya itu. Jadi kita harus nyari apa ya, berat pusat dari massa bendanya itu. Nah, itu tuh dilambangnya dengan XO, YO. Jadi sebenarnya O-nya itu juga sebenarnya variabel yang bisa diubah oleh kalian sendiri gitu. Kalau kalian emang mau misalnya titik pusat massa gitu, terus kalian jadi XP, YP itu bebas, itu tuh nggak bukan sesuatu ketentuan yang saklek gitu loh. Nah ini tuh rumusnya itu sigma ln xn per sigma ln. Kalau yang YO sigma ln tinggal x-nya ganti jadi y. Nah maksud sigma itu ini apa? Sigma itu tuh penjumlahan dari apa namanya nih pengoperasiannya itu. Jadi di sini kan pengoperasiannya ln kali xn. Nah di sini tuh ada variabel n nih. Variabel n itu banyaknya garis. Jadi kalau ini kan panjang itu kan berhubungan dengan garis. Jadi nanti n-nya itu banyaknya garis. Jadi misalnya di satu grafik itu ada 2 garis, 3 garis, 4 garis. Nah, misalnya ada 4 garis nih. Berarti ln-nya itu berarti L4, X4. Nah, berarti nanti ada L1 dulu kan, kali X1 ditambah L2 kali X2, ditambah L3 kali X3, tambah L4 kali X4, bagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Jadi penjumlahan dari pengoperasian yang ada di depan sigmanya ini. Nah, terus kalau YO-nya itu ya tinggal ganti X-nya tadi ke sumbu Y-nya. Nanti ada koordinat sumbu Y. Jadi di sini kalau yang tadi misalnya ada 4 garis, jadinya L1 kali Y1, ditambah L2 kali Y2, ditambah L3 kali Y3, ditambah L4 kali Y4, dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Nah, supaya jelas kita langsung aja latihan ya. Nih, aku belum isi biar kita kerjain bareng-bareng. Ada yang tahu nggak ini kita apa yang harus pertama kali kita lakuin? Ada yang tahu? Nentuin koordinat X sama Y-nya. Ya itu sebelum itu ada lagi. Ada yang tahu nggak? Nentuin berapa banyak garis? Ya benar. Ada berapa garis? Ada yang tahu? 3. Ada yang lain jawabannya?
Yang lain pada jawab berapa? Boleh di chat juga nggak apa-apa, aku lihat kok. Ada berapa garis? Ada 5, 4. ada 3. Ada berapa lagi nih? Pada jawab berapa? 4. 4. Terus apa lagi? Oke, kebanyakan 3, 4, atau 5 ya. Jadi sebenarnya ini tuh bisa dibilang tak hingga banyak garis gitu loh. Karena garis itu kan pengertiannya dari ini kan, pengertiannya itu gabungan dari 2 titik. Sedangkan ini tuh banyaknya titik. Jadi bisa aja apa ya? Bisa aja kita tuh ngelihat garis ini 1, ini 2, terus ini 3, ini 4, ini 5, bisa aja. Terus kita kalau mau ngeribetin diri sendiri nih, kita bagi 2 lagi juga bisa nih yang di sini. Jadi ada 1, ada 2, 3, 4, kita bagi-bagi terus. Ini sebenarnya banyak banyak banget garis. Cuman untuk mempermudah ya, kenapa kalau ada yang mudah kenapa yang sulit, kita apa ya, yang gampangnya aja, berarti ini gampang yang paling kelihatan lah. Ini ada 1 garis, 2 garis, 3 garis. Nah, ini aku mau coret-coret ya. Aku mau kita namain garis-garisnya. Gimana? Oh my God. Kita namain garis-garisnya ya. Ini saya namanya G1. G1 kita taruh buat garis yang ini. Ini maksudnya yang panjang ini ya. Nah, terus kita namain G2 buat yang tegak. Di situ G3 buat yang paling atas. Nah, kalau udah nentuin garis-garisnya, habis itu ngapain lagi? Ada yang tahu nggak? Habis nentuin garis, kita ngapain? Oke, lanjut aja ya. Ya, apa? Nentuin titik misalnya G1 berarti X-nya 4, Y-nya 2 gitu. Nah, Gimana? lebih tepatnya ini ya, mencari titik tengah gitu ya. Kita tentuin titik tengah-tengahnya itu yang tadi aku bilang kita bakal berhubungan dengan titik tengah. Nah, misalnya aku tentuin titik di sini nih. G1 misalnya titik tengahnya di sini. Ini kan garis dibagi 2 terus jadiin titik gitu. Nah, terus G2 berarti titik tengahnya yang di sini. Nah, terus G3 misalnya di sini. Nah, udah ini tuh udah titik tengah dari masing-masing garis kan. Nah, kita harus nentuin nih titik tengahnya itu berapa koordinatnya gitu. Jadi langkah keduanya itu kita harus tadi kan di rumus kita butuh apa aja berarti? Kita butuh L panjang garis, kita butuh koordinat X, kita butuh koordinat Y. Berarti kita yang paling pertama kita ini dulu aja ya, panjang garis dulu. Panjang garis yang G1 berarti berapa panjangnya tuh? Kita namain L1 aja. Berapa nih? Panjang garis G1 ini berapa nih? Dari 0 sampai 4. Berarti panjang garisnya tuh 4 ya. 4. Terus kalau yang 2, garis 2, nih, kalian jangan lihat mentang-mentang di sini paling atasnya 4, terus nanti panjang garisnya 4. Enggak ya, soalnya kan dia dari sini doang nih, dari titik 2 ke 4. Ya udah tinggal 4 dikurang 2 aja. Jadi panjang L2-nya tuh 2 ya. L2 sama dengan 2. Itu 3 ya. 2. Nah, terus kalau L3-nya berarti 4. 4. Nah, ini kita udah dapet L1, L2, L3. Nah, terus habis itu kita tentuin koordinat X dan Y masing-masing garis. Kita ngomongin X1 dulu. X1-nya ada yang tahu nggak berapa? Ada yang tahu X1 berapa? Nih, titik di sini tuh berapa nih? Nih, X1, Y1. Nah, X1-nya tuh berapa nih di sini? 2, 2 ya. 2, berapa? 2. 2,2 berarti X1-nya 2, Y1-nya 2. Sini aja deh. Bawah aja deh. Terus kalau X2-nya, ada yang tahu?
Nih, di sini 2,3. 2,3 benar. Berarti X2-nya 2, Y2-nya 3. Kalau garis 3, koordinat di tengahnya berapa tuh? 4,4. 4,4. Nah, kita udah dapat semua koordinatnya nih, udah ketemu semua koordinat titik tengahnya sama panjang garisnya. Nah, ya udah, berarti kita tinggal masukin ke rumus yang tadi. Sigma ln kali xn bagi sigma L ya, sigma ln. Kita langsung masukin aja kali ya. Kita nyari titik yang XO-nya dulu aja kali ya. XO sama dengan L1-nya 4 dikali X1-nya 2 ditambah L2-nya 2 dikali X2-nya 2 ditambah L3-nya 4 dikali X3-nya 4 juga. Terus dibagi sama penjumlahan seluruh panjang garis. Berarti 4 ditambah 2 ditambah 4. Ini kita baginya, kita minjem garis ini aja. Nah, bentar. Nah, udah, berarti hasilnya tuh berapa ya? Hasilnya tuh 4 kali 2, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 16, 28, 28 bagi 10, berarti 2,8 ya? 8. Ya, 2,8. Ini kita taruh sama dengan ini. Nah, berarti kita udah ketemu koordinat titik beratnya di X tuh 2,8. Terus kita cari yang Y. YO sama dengan, nah kalau YO kita pakai koordinat Y-nya. Panjang garis 1 kan 4, Y1-nya 2, terus L2-nya 2 dikali berapa? Coba, kalian yang ngomong, aku yang nulis. Aku mau tahu pada udah bisa apa enggak? 2 kali 3 Ya, terus tambah 4 dikali 4. 4 kali 4, habis itu Per 4 tambah 2 tambah 4. Tambah 2 tambah 4, betul. Nah, terus kita hasilin. Udah ada yang hitung? Berapa nih? Ayo cepet-cepetan hitung. Berapa? 30 bagi 30? 10. Ya, 3 ya. Benar? Yang lain sama juga nggak? 3 juga nggak? Aku belum ngitung nih. 4 kali 2, 8 tambah 6, 14 tambah 16, 30 ya. 3 ya. Nah, ya udah berarti titik beratnya itu 2,8,3. 2,8 aja ya. Kok biar nggak bingung. 2,8,3. Udah deh ketemu nih titik pusat massa. Aku nggak biasa titik berat lagi. Ini titik berat dari grafik ini tuh berarti di 2,8,3 itu. Udah ngerti kan yang garis? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini sih masih sederhana lah. Kalau yang garis masih merem, pada bisa kan ya ini ngerjainnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Aman semua? Ketik 1 untuk aman. Ketik 1 untuk aman. Oh, izin catat dulu, boleh. Oke, udah aman. Aku tunggu yang nyatet dulu ya. Kak mau nanya. Oke, boleh. Apa? Itu kan di gambar itu ada garis putus-putus. Berarti misalnya nanti ada soal dan garis putus-putus, berarti itu garisnya nggak usah diikutin. Oh, ini tuh buat ini aja, buat kayak nandain. Ini tuh kok apa ya? Koordinat titik tengahnya tuh ini kayak biasa kali. Kamu kalau gambar garis pakai titik-titik itu nggak, biar sejajar gitu sama angkanya. Kamu pakai gitu juga nggak? Biasanya pakai. Nah, ya, ini maksudnya garis itu sih. Jadi nggak dipakai. Soalnya kan ini kalau garisnya ini dipakai, jadinya ini dong, jadinya bidang. Kalau ini kan kita lagi ngomongin garis ya. Jadi ininya cuma buat pembantu lah, garis pembantu yang nggak perlu dihitung gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama.
Oh, udah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut, yang kedua itu ada titik berat bidang. Nah, kalau bidang berarti nyambungnya sama luas ya. Kalau tadi panjang berarti garis, kalau bidang berarti luas. Nah, rumusnya tuh sama aja kan? Tinggal diganti aja variabelnya. Kalau tadi L, sekarang A. Kayaknya udah nggak perlu aku jelasin lagi, udah pada ngerti lah ya. Terus, kita langsung latihan soal lagi nih. Belum aku isi juga. Coba, kita ini dulu, kita rangkum dulu. Berarti cara ngerjain titik berat tuh pertama ngapain? Satu, ngapain? Tentukan banyak garis. Tentukan banyak garis. Boleh, itu kalau garis atau bidang atau bangun datar lah ya. Bangun datar atau bangun ruang. Kok di situ ya? Bangun datar, bangun ruang. Yang kedua, titik tengah. ya, menentukan Garis. titik tengah. Menentukan titik tengah garis atau bangun datar atau bangun ruang. Yang ketiga, ini sebenarnya nggak apa-apa sih, ini ada yang ini juga kebanyakan. Yang ketiga, menentukan apa? Ada yang tahu nggak? Menentukan panjang garis atau luas bangun datar atau volume bangun ruang. Nah, di situ tinggal masukkan ke rumus. Langsung hitung deh. Nah, udah, jadi ini langkah-langkah untuk mengerjakan. Sebenarnya udah, ini kayaknya kayak kalian dapat hint ini aja, harusnya udah bisa ngerjain sih semuanya. Ini kok lapaknya banget, kita ganti. Ini aku kecilin ya, karena kita mau ngerjain yang ini. Nah, coba berarti kalau yang di kasus ini ada berapa bangun datar nih? Bangun datarnya ada berapa? 2. Nah, yang pertama yang mana? Kalian mau yang pertama yang kotak ini atau yang segitiga? A1-nya yang mana nih? Yang ini aja lah ya, dari kiri. Yeah. Terus A2-nya berarti yang segitiga. Nah, udah, berarti habis itu menentukan titik tengah. Kayaknya ini harusnya menentuk ini dulu sih, yang lebih gampang, yang poin ketiga dulu. Jadi kita nentuin ini dulu aja ya. Luas dari persegi sama luas dari segitiga. A1 berarti berapa? Udah pada hafal kan ya rumus luas bangun datar? Google banyak lah ya. Ini berapa? Jadinya A1 tuh berapa? 16. A2? Berapa A2? 10. 6. 6 ya. Dari mana 6 tuh? Yang jawab 6. Dari mana? Dapat 6 tuh gimana tuh? 4 kali 3/2, Kak. Ya, ini soalnya, ini kan panjang alasnya tuh berarti ini kan apa, sumbu Y. Sumbu Y-nya itu kan 4. Terus tingginya itu dari 4 ke 7, berarti 3 ya. Berarti setengah kali alasnya 4, tingginya 3, dapatnya 6. Nah, sekarang kita tentuin titik tengah. Nah, titik tengahnya ini yang kalau bangun datar ada apa ya? Nggak segampang buat nentuin yang garis gitu. Ada apa ya? Bisa dibilang ada hafalannya sih. Sebenarnya itu bisa dibuktikan gitu. Cuman panjang banget hitungannya gitu loh. Jadi kita belum di tahap untuk membentuk suatu rumus. Kita hanya penerima rumus yang ada gitu. Jadi kita ini aja langsung hafalkan saja. Nanti aku ada tabelnya gitu sih, data-data bangun datar atau bangun ruang untuk mencari titik tengahnya. Coba kita X1. X1 berapa nih? Berarti kita bikinin dulu deh. Kita bikin buletan kayak tadi. 4. Nah, kita bikin buletannya dulu ya. Berarti di sini lah ya, di tengah deh. Sama gede banget. Di sini lah ya, gede banget. Nah, berarti X1-nya berapa tuh? Berapa X1?
4. X1 4. Pada setuju nggak yang lain X1 4? 2,2 Kak. 2. 2 ya. Soalnya kan Iya. di sini ya. Di sini kan tengahnya. Ini kan panjangnya 4. Terus di tengah berarti bagi 2. Berarti X-nya 2 ya. X1-nya tuh 2. Terus kalau Y1-nya berapa? 1,5. 2,5 setuju. Yang lain? 1,5 Kak. 1,5. Yang lain setuju apa enggak? 2. 2 ya. 2 juga. Soalnya kan ini aku bikin garis bantu kayak gini deh. Nih di sini kita tuh harus mencari titik yang di sini tuh berapa, itu tuh koordinatnya berapa gitu. Oke. Nih, kita terus cari koordinat di titik ini berapa gitu. Nah, ini kan hasil bagi 2 dari yang 4 kan. Nah, jadinya itunya tuh titik koordinatnya tuh 2,2. Sini 2. Terus sini 2 juga. Nah, kalau yang segitiga, ada yang udah tahu belum nih? Soalnya ada yang perlu kalian tahu sebelumnya harusnya. X2-nya berapa coba? Ada yang tahu nggak? 5 bukan. 5 bukan. Berapa? 5,5. Berapa? Nah, beragam tuh. Yang mana nih yang bener nih? 5,2. 5,2 tuh koordinat X sama Y maksudnya? Iya. 5,2 dapat dari mana tuh yang dapat 5,2? Bisa jelasin nggak tuh ke teman-temannya? 5,2 dapat dari mana? Itu ada yang dapat 4,5 juga, 5,5. Ada yang mau itu nggak speak up gitu? Gimana biar dapat angka itu tuh gimana? Ada yang mau jelasin nggak? Santai aja guys, kayak kita saling belajar aja. Ada yang mau coba menjelaskan ke teman-teman? Kayak kalau nggak ada aku aja. Jadi tuh kalau segitiga kita tuh menentukannya itu buat XO-nya itu. Aku gambar segitiga dulu aja nih biar kebayang. Bentar, aku gambar ini. Oh, salah. Nih, segitiga nih. Kita ingat ini nggak? Ingat simetris. Ingat kan ya? Segitiga tuh simetrisnya ada berapa ya? Simetris lipat. Ada yang tahu nggak? 1. Berapa? 1 ya, cuman ini doang. Cuman bentar. Ini dia kok nggak mau dipindah ya? Oh ini. Nih, ini doang ya. Nah, jadi tuh kita cuman bisa nentuin pertengahan dari sumbu yang di sini gitu, yang bisa dibagi 2 tuh yang di sini doang. Sedangkan kalau yang horizontalnya tuh kita nggak bisa bagi rata. Nih lihat. Nah, makanya ada rumus-rumus khusus buat menentukan. Nah, ini kan nggak jelas ya, kayak bagi 2-nya yang rata tuh yang gimana gitu kan. Nah, jadi buat tentuinnya itu, kita ada, kalau untuk segitiga, bukan XO sih. Ya, pokoknya titik X untuk segitiga, X untuk segitiga. Sama dengan sepertiga tinggi dari alas. Nah, gitu. Nah, ini untuk segitiga ya. X untuk segitiga, sepertiga tinggi dari alas. Nah, berarti X2-nya berapa? Ada yang udah nyambung sama maksud dari itu? Sepertiga tinggi dari alas? Ya, tingginya berapa? Tinggi segitiganya berapa? 3. 3. Nah, sepertiga tinggi itu kan berarti 1 ya? Berarti X-nya 1. 1. Nah, dari alas berarti tinggi ininya tuh 1 nih.
dari, bentar, aku bikin apa lagi? Ini aja deh, pointer aku kelihatan kan ya? Kelihatan nggak pointer aku? Kelihatan. Nah, berarti dari alasnya itu, dari alas ini berarti tingginya itu 1. Nih, dari sini, dari buletan, dari titik beratnya itu ke alas tuh 1. Nah, tapi kan ini mulainya nggak dari 0,0 kan? Kita mulai ini dari 4. Jadinya X2-nya itu 1 yang tadi ditambah koordinat mulai bangun datarnya, yaitu 4. Jadi X2-nya itu 5. Nah, gitu. Ngerti nggak? Ada yang masih bingung? Paham, Kak. Paham. Kak. Paham, Oke, Kak. nah, kalau Y2-nya berapa? Y2-nya berapa? Ada yang tahu? Nah, bener tuh, cantik Kak. Y2-nya 2. Udah deh, kan udah dapet semua koordinatnya. Tinggal masukin ke rumus yang tadi. Coba, cepet-cepetan, aku nggak mau nulis. Ada yang udah dapet belum? Berapakah titik berat dari grafik dari 2 bangun datar ini? Berapa, coba? Cepet-cepetan, karena SBM kan cepet ya waktunya. Berapa? Aku udah ada jawabannya sih. Berapa, guys? Berapa, koma berapa? Cara ngitungnya sama kayak yang tadi. Garis sih, ini tinggal masukin yang ini. Yang ke sini ini. Rumus yang ini. Cuman L-nya tinggal ganti A-nya. Kalian pada ini kan ya, pada nyiapin kertas juga. Nanti ini doang lagi. Cuman ini kurang nyambung sih kalau ngitung-ngitung merhatiin doang. Jadinya harusnya sambil ikut coret-coret. Berapakah titik beratnya? Berapakah titik beratnya? Coba, berapa? Ada yang udah dapat? Aku tungguin sampai ada yang dapat pokoknya. Kalau kayak takut salah gitu nggak usah sih, orang nggak ini kan nggak ulangan juga, nggak dinilai. Nggak apa-apa. Kalau salah nanti, kalau emang nggak ada yang benar gitu jawabannya, aku jelasin juga kok. Yang penting kalian coba dulu gimana ngitungnya gitu. Ada yang udah dapat? Itu X-nya, titik berat X-nya berkoma ya, Kak? Iya, coba berapa? 2,81. Benar nggak? Benar. Aku jawabnya dalam bentuk desimal. Iya, benar. Kalau Y-nya? Y-nya 2. Y-nya 2. Iya, benar. Nah, udah bisa. Yang lain masih bingung nggak? Iya, benar. 2,8,2. Yang lainnya? Ada yang beda jawabannya? Kayaknya kalau beda juga ini deh. Kayaknya cuma salah hitung, bukan salah rumus gitu. Kayaknya enggak deh. Soalnya masih penghitungan sederhana sih. Paling kurang teliti gitu ya nggak? Yang lainnya pada dapet juga nggak? Sama yang lain? Lagi dong. Aku mau biar beneran ngerti gitu, nanti kalian kayak biar ada dapat Kak sama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini yang lumayan. Sebenarnya sama aja, cuman karena bangun ruang gitu kan, ada ruangnya pasti lebih kompleks gitu. Nah, ini ada V ya, ini sama aja rumusnya, nggak perlu aku jelasin kayaknya ya. Volume intinya tinggal, ya luas yang tadi tinggal diganti volume bangun ruang yang ada di grafik gitu. Nah, ini yang aku bilang perlu hafalan. Aku gede ini. Kayaknya kalian perlu ini. Sebenarnya aku juga ini dapat dari Google. Aku ada sumber-sumber yang aku cari di internet. Jadi kalian harusnya bisa dapat materi tabel-tabel ini juga gitu loh. Tapi kalau kalian yang mau SS atau catat juga nggak apa-apa. Aku tungguin. Di sini ada setengah bola pejal, untuk YO-nya itu 3/8R. Belum SS yang sebelumnya. Oke, sabar. Sorry. Wait, guys.
Dia tuh kok lama banget ya untuk ke sebelumnya. Bentar, sabar ya. Lama banget ya guys. Aku buka ini. Aku buka kode Visual Studio Code. Ini berat banget. Kalian sekolahnya ada yang udah belajar ini nggak sih? Belajar bahasa pemrograman? Ada nggak? Aku kan nggak belajar ya, jadi pas baru ini ada gimana? Curhat jadinya. Nih. Yang ini ya. Yang ini bukan yang belum di SS. Iya, Kak. Oke. Kalau udah chat atau open mic juga nggak apa-apa sih. Udah kali ya? Kalau SS kayaknya cepet deh. Udah ya? Udah belum? Bilang boleh. Oh, perbesar. Oke. Oke, guys. Sorry. Udah ya. Ini perlu di DSS juga. Ini tuh kalau di kalian chat, aku kan buka chat Zoom ya. Di kalian kelihatan nggak sih? Jadi aku share screen. Apa? Kelihatan. Oh, oke. Nutupin dong. Maksudnya share screen-nya kelihatan kok. Oh, share screen-nya. Chat-nya enggak. Oke. Ini udah ya. Kita lanjut ke latihan. Langsung latihan soalnya aja. Karena sama-sama aja. Lama banget dia, guys. Kalau diperbesar gini. Ayo dong. Lama banget ya. Kalau kayak gini nih nggak sih? Masih kelihatan nggak? Aku iniin. Nah, ini ada bola pejal, setengah bola pejal, ada kerucut pejal. Maksudnya pejal tuh padat ya, kayak ada isinya gitu. Di SS juga kah? Sudah belum? Udah kali ya. Kalau SS sih harusnya cepat. Nah, ini lumayan. Ini harusnya kalau emang mau dimasukin ke soal SBM mungkin yang kayak gini sih. Kalau yang garis sama bidang kayaknya untuk tingkat kesulitan soal SBM kayaknya nggak masuk ya. Paling yang bangun ruang kayak gini sih. Ada berapa bangun ruang? Ada yang tahu? Gampang lah ya buat nentuin bangun ruangnya ada berapa. Ada berapa? 2. Ada 2. Ada apa aja tuh? Kerucut sama setengah bola. Iya, setengah bola. Nah, di sini aku disclaimer dulu ya. Ini tuh pejal semua ya. Pejal semuanya. Jadi ada kerucut pejal sama setengah bola pejal ya. Nah, habis itu kita nentuin apa tuh? Kalau udah nentuin berapa banyak bangun, habis itu menentukan volume. Volume yang pertama aku maunya bola. Volume yang kedua aku maunya yang kerucut. Volume 2. Nah, volume pertama berapa? Rumus volume bola berapa tuh? Rumus volume bola apa? V1 sama dengan berapa coba? Rumus volume bola sama dengan rumus volume bola, aku tulis dulu. Rumus volume bola sama dengan 4/3 PR kok. 4/3 PR pangkat 3. Nah, kalau ini kan setengah bola ya, berarti kan tinggal bagi 2. Jadinya kalau setengah bola sama dengan berapa? 2/3 PR pangkat 3. Ya, 2/3 PR pangkat 3. Nah,
R-nya tuh berapa? Ada yang tahu nggak? R-nya tuh berapa? Ini harus kayak menganalisis ini dulu sih. Cuman harusnya masih gampang. Ada yang tahu nggak R-nya tuh berapa gitu? Setengah R. R-nya berapa? Setengah tinggi kerucut. Yang lain ada yang punya jawaban lain? 3 bukan tuh. 3 dapat dari mana tuh? Kerucut, tinggi kerucut kan 4. Tinggi Pitagoras. Pitagoras. Wah, kompleks sekali ya. Yang lain? Ada yang dapat yang lain nggak? Sebenarnya kalian bisa lihat dari sini juga. Ini kan tingginya R ya. Nah, berarti kan jari-jarinya R. Iya nggak? Ada kelihatan nggak kalau jari-jarinya tuh R? Nih. Enggak. Nih, ini kan panjang ini kan. Jari-jari ini kan panjang yang ini. Nah, ini kan panjangnya R. Setuju nggak? Nangkap nggak maksudnya? Ya, yang lainnya? Masih belum paham, Kak. Nah, ini kan, jadi kan jari-jari bola kan bisa dilihat dari sini kan. Ini kan setengah bola. Nah, setengah bola, terus jari-jarinya itu kan ini. Bola kan utuh itu adanya diameter. Kalau setengah bola berarti setengah diameter. Berarti kan sama aja kayak jari-jari kan. Nah, berarti tinggi bolanya ini berarti sama dengan jari-jari. Nah, tinggi bolanya itu kan R ini. R yang dari sini. Nah, berarti jari-jarinya itu R gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Kak. Oke, ngerti ya. Nah, berarti berapa tuh volume bola? V1-nya berarti berapa? 1 sama dengan? 2/3. 2/3 PR pangkat 3 ya, sama aja. 2/3 PR pangkat 3. Kalau V2? Rumus kerucut sekarang. Rumus kerucut. Berapa? Apaan tuh rumus kerucut? 1 1/3. 1 PR 1/3 VR kuadrat. 1/3 pi R kuadrat cukup kali T. Ya, nah berarti kalau kerucut yang di sini tuh R-nya tuh berapa ya? Tingginya tuh berapa ya? Tingginya 4. Tingginya 4 apa? R. 4R. Kalau R-nya, jari-jarinya? R. Jari-jarinya R, yang lain juga? Boy, ikut les gratis. R, Kak. Ya, berarti V2-nya sama dengan 1/3 pi R kuadrat. R kuadrat, T-nya? 4R. 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 Berarti berapa? Jadinya? 4 PR pangkat 3/3. 4/3 pi R pangkat 3. pi R pangkat 3 gitu ya. Nah, ketemu baru volume nih. Nah, buat nentuin koordinatnya gimana tuh? Ada yang udah tahu belum koordinat bolanya tuh berapa ya? Gimana? Ada yang tahu? Kita pakai yang tadi ini. Nih, ini ada setengah bola pejal, YO-nya itu 3/8R. Kerucut pejal, YO-nya itu 1/4R. Nah, berarti berapa kalau yang di sini koordinatnya tuh? Bisa dilihat. Oh, masuk dulu. X1. X1 sama dengan, ada yang tahu nggak? X1-nya tuh berapa? X1, ada yang tahu berapa? R bukan, Kak? R. Kalau Y1-nya? Ini aja. Y1 sama dengan?
3/8R. Ini tuh, ini ya, setiap kayak ginian tuh jarak dari alas ke titik beratnya itu. Nah, kalau di sini kan alasnya ini kan, titik apa ya namanya? Setengah bolanya itu, aku lihat, aku ini deh. Aku garisin dulu. Mana garis ya? Dari sini aja. Nih, ini tuh alasnya ya. Ini alasnya nih. Nih. Nih, ini alas. Yang ini tuh alasnya ya. Ngerti gak maksudnya? Jadi bagian atas tuh alasnya gitu. Ya. Nah, berarti kalau ini kan berapa? 3/8R kan? Berarti 3/8R itu jarak dari alas ke titik. Aku bikin titik dulu. Nih. Nah, ini kelihatan kan? Jadi jarak dari ini nih, dari titik yang atas ini ke sini itu 3/8R. Sedangkan kalau buat nentuin X, Y kan kita harus nentuinnya dari bawah kan? Dari bawah, terus yang ini gitu. Kalau ini 3/8R, berarti dari bawah ke atasnya itu berapa? Dari bawah ke titik. Kalau dari atas ke titik itu 3/8R. Kalau dari bawah ke titik itu berapa R? Cara ngitungnya berarti gimana? Berarti R total tinggi bolanya itu dikurang 3/8R. Sama dengan berapa? 5/8R. Nah, ini kita punya satunya. Ngerti gak maksudnya? Bingungin ya? Kalau masih bingung nggak apa-apa, bilang aja. Masih agak bingung sih, Kak. Masih bingung ya? Jadi tuh rumus yang di sini kayak tadi segitiga nih. Mana segitiganya? Nih, rumus segitiganya itu X untuk segitiga sepertiga tinggi dari alas. Jadi X dari tinggi ke sepertiga tinggi dari alas. Nah, ini kan alas ya. Terus sepertiga tingginya. Jadi maksudnya itu jarak dari alas ke titik. Jarak dari alas ke titik itu berapa? Itu baru dapat jarak dari alas ke titik. Sedangkan kalau yang ini kan bisa langsung dapat ya, alas ke titiknya itu langsung dapat koordinatnya karena emang itu yang dicari. Sedangkan kalau yang ini alas ke titik beratnya itu bukan yang kita cari. Karena yang kita cari itu jarak dari bawah ke titik. Sedangkan kalau dari jarak dari alas ke titik itu dari atas ke tengah. Sedangkan kita cari dari bawah ke tengah. Karena kan X, Y kan dari bawah ke tengah kan. Kita nggak bikin sumbu Y, X-nya tuh yang dari atas. Ngerti nggak maksudnya? Aku agak bingung sih jelasinnya. Pokoknya tuh yang kalau di rumus itu jarak dari alas ke titik. Dari jarak, sedangkan itu bukan yang kita cari. Yang kita cari itu dari bawah ke titik. Gitu sih. Harusnya kalau kayak gitu udah ngerti. Kalau bola berdasarkan jari. Kalau bola berdasarkan jari-jari, kalau kerucut dari tinggi Kak. Kerucut nanti dulu, kita bola dulu. Yang bola udah ngerti belum maksudnya? Masih bingung? Itu Jadi karena setengah bola, jadinya setengahnya dari setengah bola ya, Kak. Maksudnya titik X1-nya itu berarti setengah dari setengahnya bola. Setengah dari setengah gimana? X1-nya setengah dari setengahnya kan di tengah-tengah, kan itu setengah bola. Berarti kalau titik tengahnya berarti setengahnya lagi. Iya, iya setengahnya lagi. Kalau satu baru kalau satu lingkaran berarti di tengahnya. Iya, pokoknya kita cari titik tengah gitu sih guys. Nih aku bikin ini deh. Pokoknya kita harus cari koordinat si titik ini gitu. Nih. Makanya garis yang titik-titik ini tuh sebenarnya membantu sekali guys. Tapi jangan dianggap itu yang dihitung juga. Nih, kita harus cari koordinat ini nih. Kan kalau yang ini kan R kan, kalau yang X kan sama aja kayak R. Mana? Itu sama aja R. Berarti kan X1-nya R, benar. Nah, kalau Y1-nya yang kita permasalahin. Jadi tuh rumus yang ini tuh jarak dari alas ke titik berat. Nah, alasnya itu kan yang atas.
ke titik berat. Itu tuh 3/8R. Sedangkan yang kita cari itu yang bawahnya nih, yang garis ini. Nah, berarti kan R keseluruhan nih, tinggi bolanya ini dikurangin jarak dari alas ke titik. Jadi, barulah dapat koordinat si R yang untuk yang kita pakai, gitu. Udah ngerti belum? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Kalau bola, misalnya kalau kerucut dari tinggi, Kak. Ini untuk nentuin tengahnya kan, Kak, harus selalu dari bawah. Iya, soalnya kan sumbunya yang kita pakai di sini. Jadi, nih, kalian lihat aja dari jarak, bukan jarak, titik-titik yang aku bikin ini. Pokoknya kita harus nyari koordinat si titik yang ini nih. Nah, kalau mau dari atas berarti kan kayak gini. Kalau kita mau pakai yang atas yang tadi, yang 3/8R, berarti kan jadinya kayak gini. Nih, kayak gitu di atasnya. Iya nggak? Sedangkan yang kita cari itu yang bawahnya. Nih, gitu. Udah clear belum yang bola? Kalau alasnya di bawah, Kak, nah itu beda lagi. Itu langsung ketemu berarti. Langsung ketemu pakai rumus yang 3/8R. Misalnya ada bola, ada gambar bola nggak ya? Jadi kalau misalnya setengah bolanya dibalik, posisinya yang dipakai, iya benar, ya 3/8R, iya benar-benar. Oke, udah paham ya? Paham. Sekarang yang kerucut. Yang kerucut berapa tuh? X2-nya. Kita bikin bola dulu deh. Kita bikin titik juga. Bolanya aku di sini deh. Tengah sini. X2-nya berarti berapa tuh? X2-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Aku bikin garis bantu lagi deh. Aku bikin garis titik-titik gitu. Ini terus berapa? Ada yang tahu nggak X2-nya itu berapa tuh? Di titik ini tuh berapa gitu? Nih, koordinat titik ini. Ada yang tahu X2-nya berapa? X2-nya itu R juga. Nih, soalnya kan panjangnya segini kan, sama yang ini. Tuh. X itu kan horizontal ya, ini masih sama. Nah, berarti X2-nya R juga. Ya, R, benar. Terus kalau Y2-nya baru pakai rumus yang tadi. Nih, kalau kerucut, 1/4T. Nah, 1/4T-nya itu berapa tadi? 1/4 kali 4R. Udah gini doang langsung dapat? Apa ada sesuatu yang janggal? Buat nentuin di sini nih. Titik yang di sini. Ada tambahan lagi apa cukup 1/4 kali 4R? Cukup 1/4 kali 4R aja? Udah kayaknya, Kak. Yakin? Tambah R. Karena dia kan nggak di bawah posisi kerucutnya ya. Dia kan naik ke bola ini. Jadi koordinat di sini harus ditambah R-nya ini. Karena kalau 1/4 kali 4R-nya itu dari alas kerucut ke titiknya ini. Sedangkan kalau koordinatnya dia kan harus dari 0,0-nya ini, harus dari garis ini, garis X-nya ini. Jadi kan dari sini, dari bawah sini ke atas. Kalau 1/4 kali 4R doang, itu tuh dari alas yang ini ke titiknya ini, bukan dari bawah. Kalau buat dari bawah berarti tinggal ditambahin R. Gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Ngerti, Kak. Nah, berarti berapa tuh? 1/4 kali 4R ditambah R. Iya, harus dimulai dari yang bawah deh pokoknya. Kita nanya gini. Nah, udah dapat koordinatnya semua. Coba hitung berapakah titik beratnya? Berapakah titik berat bangun ruang di sumbu XY? Hitung lagi.
Nih, kalian lihat yang X1 deh. X1 kan R, X2 R. Nah, ya udah berarti X-nya itu R juga. Jadi kita nggak perlu nyari yang XO-nya lagi. Itu salah satu apa ya? Trik dan kebetulan gitu. Jadi untuk XO-nya berarti XO sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan R. Nah, kalau Y-nya, jadi kalau X1, pokoknya kalau koordinat X dari seluruh bangun ruang yang ada di grafik itu sama, berarti X titik beratnya itu ya udah segitu gitu. Nah, kalau Y-nya berapa? Ini aku juga takut salah ngitung sih. Soalnya angkanya jelek banget ya. Dapat berapa? Y sama dengan, ada yang udah dapat? Emang agak berapa? Berarti YO sama dengan V1-nya itu 2/3 Pi R pangkat 3 dikali Y1-nya 5/8R ditambah V2-nya 4/3 Pi R pangkat 3 dikali Y2-nya 2R terus dibagi 2/3 Pi R pangkat 3 ditambah 3 ditambah 4/3 Pi R pangkat 3. Berapa tuh hasilnya tuh? Jelek banget ya? 37 Pi R per 24 enggak, Kak? Berapa? 37 Pi R per 24. R-nya masih ada ya? Apa aku salah hitung ya? Yang lain dapat berapa? Kalau aku dapatnya soalnya 74/48 Pi sih. R-nya udah hilang. R-nya masih ada ya? Aku kayaknya salah hitung deh. Tadi aku agak buru-buru. Yang lain masih ada R-nya apa udah hilang? Coba kita lihat. R. Kak, aku kira itu bisa dicoret gitu, Kak. 2/3. Enggak ya, Kak? 2/3. Iya, aku coret kok. Aku coret juga. Udah hilang kan ya R-nya ya? Iya, udah hilang. Ya, udah hilang ya. Lupa coret berarti itu yang tadi. Berarti hasilnya 37/24 Pi ya. 37 Pi per 24 lah takut. 37 Pi per 24. Dapat hasilnya. Agak rumit memang yang bangun ruang ini. Ada yang masih bingung? Terutama buat nentuin X, Y-nya itu. Chat atau ini aja. Open mic. Kalau udah aman, ketik 1. Enggak 37/24R, Kak. Coba kita selesaikan bersama ya, guys. Aku juga tadi takut salah ngitung. Nggak ketemu itu, Kak. Nggak ketemu ini. Aduh, kayaknya aku salah ngitung nih berarti. Sumpah maaf banget, guys. Coba. 2/3, aku hitung. Mari kita cari dulu. 2/3 Pi R pangkat 3 dikali 5/8R ditambah 4/3 Pi R pangkat 3 kali 2R per 2/3 Pi R pangkat 3 tambah 4/3 Pi R pangkat 3. Sama dengan 4, 5/12 Pi 2/3 keluarin ya. 2/3 R pangkat 3 5/8 R tambah 4 per 2/3 4 berarti 4 Pi R 4 Pi
per 2/3 PR pangkat 3, 1 tambah. Bentar, wah beda-beda. Sabar guys. Ditambah, oke, kalau kasih bukan 1/4R, ditambah lagi. Pokoknya itu harus dimulai kalau itu Kak, aku temunya 37/24R ya. Sebentar guys. 32/3. Aku ini dulu deh. 10/24. 4 ditambah 8/3. Ini tuh 2R ya, aku salah ini. 4/3 PR pangkat 3, 2R. 4/3 PR pangkat 4. Per 2/3 PR pangkat 3, 1 tambah 2 ya? 2. Ya nggak sih? Ya. Nah, dengan 2/3 PR pangkat 3, berarti 2 kali 5 per R tambah 4. Sabar ya guys, 4 takut salah hasilnya. 2/3 PR. 2 coret sama dengan 8/32/37 per. Aku masih ada R-nya di bawah ya. 5/8R ditambah 4/32/8R sama dengan 37/8R. 37/8R. Aku di atas R-nya. Kalian pada di bawah semua ya? Ada yang dapat di atas juga nggak? Di atas. Di atas kan ya? Itu maksudnya 37/24. Kalau R-nya di atas, tulisnya coba 37R/24. Atau emang kalian dapat R-nya di bawah? 37R/24 atau 37/24R? Oh, di atas. Kirain di bawah. Oke. Berarti sama ya? 37R/24 ya? 37R/24. Gitu ya. Sepakat semuanya? Kamu salah itu. Oke, lanjut. Inilah ya soal yang kayak gini. Apa maksudnya? Ada yang ngerti? Maksudnya tuh apa nih? Ada 2 bangun, cuman beda warna. Maksudnya gimana? Ada yang paham nggak maksudnya tuh apa? Sebenarnya aku pengen jadiin kayak kalian coba-coba di rumah sendiri aja sih. Nanti paling aku kirimin jawaban benernya gitu. Jadi kalian biar coba semua dulu. Mau kayak gitu aja apa kita selesaiin di sini? Aku soalnya mau ini deh, mau yang bahas katrol gitu. Kemarin ada yang ikut nggak yang pertama sama aku? Aku belum bahas katrol sama sekali. Merasa bersalah. Oh, selesain. Mau selesain aja nih. Selesain di sini, Kak. Oke. Kalau ada berapa ya? 10 orang minta selesain, baru aku selesain. Kalau nggak ada, berarti kita ke katrol. Kita harus bahas katrol, guys. Itu banyak banget yang keluar soalnya. Selesain, baru 3 orang. Oke, kita selesaikan, guys. Oke. Ada berapa bangun? 2. Oh iya, maksudnya ini yang biasa. Jadi tuh ada yang diarsir biasanya. Cuman karena aku males ngarsir ya di Canva ini, jadinya aku warnain aja. Jadi berapa titik berat yang berwarna hijau. Jadi intinya nanti titik beratnya itu yang segitiganya itu luasnya itu jadi minus. Jadi nanti yang persegi dikurang segitiga. Intinya gitu aja sih, pengerjaannya sama. Coba kita kerjain aja ya. Luas 1 aku maunya yang segitiga. Jelek banget ya, hitam nggak kelihatan. Warna putih deh. Warna putih. Nah, L2-nya. L2. Warna putih juga, biar sama. Nah, L1-nya berapa? L1 sama dengan berapa, guys? 36. 36. L2-nya? L2-nya tadi 9. 9 setengah, 6, 3, 6, 2. Iya, benar. 9 ya. Kalau X1-nya? Harusnya udah bisa lah ya yang 3. luas. Berapa? 3. 3. X1-nya 3. X2-nya? Ini udah aku kasih tahu. Curang nih. Nggak mau. Ini, aduh.
Udahlah. Y1 deh, Y1 dulu. Y1 berapa Y1-nya? 5. 5. 3. Oh, 3. Oke. X2-nya? 23. X2. X2-nya? Ada yang tahu? Ayo kita pakai yang tadi itu loh guys, yang segitiga tadi. Yang ini. X untuk segitiga sama dengan sepertiga tinggi dari alas. Nah, kalau di sini gimana? 2 tuh kata Aurora. Yang lain pada setuju nggak 2? Coba kita pakai buletan lagi deh. Waduh, gede banget. Warna hijau juga lagi. Kita ganti dulu. Warnanya jadi pink. Nggak nyambung banget. Nggak apa-apa. Ungu aja, ungu. Biar bentar yang ungu ya, guys. Jadi di sini sama di sini. Katanya Aurora 2. Mungkin nggak kalau di sini tuh X-nya 2. Di sini 6. Mungkin nggak? 5, ada yang bilang 5 juga. 4. Wah, beragam banget dong ya. Berapa nih yang bener nih? 4. Banyak yang 4 ya. Yang dapat 4 coba dong ngomong satu orang. Kenapa dapat 4? Yang ini ya, X2 untuk segitiga ya. Titik berat segitiga. Ayo ngomong. Siapa yang dapat 4? Coba kenapa dapat 4? Aku panggil aja. Nanti. Ada yang mau ngomong nggak? Kalau ini aku panggil nih. Aku mau... Nanti nggak ada yang jawab lagi, jangan deh. Aku jawab aja. Sepertiga. Tingginya itu berapa? 3. 3. Sepertiga kali 3 sama dengan berapa? 1. 1. Nah, berarti mana sih? Oh ini. Ya, aku lihat di sini aja lah. Dari sini. Nih, berarti kan satunya itu panjang dari mana ke mana coba? Panjang dari alas ke titik berat kan? Berarti dari sini ke sini dong. Iya. Nah, segini tuh 1. Sedangkan yang kita butuhin kan yang dari panjang dari 0,0 ke sini. Iya nggak? Berarti berapa? Ini tuh 1. Ini 1 cm. Ini 6. Berarti di sini berapa? 5. Benar guys, 5. 5 ya. 5. Jadi X2-nya itu 5. X1. 6 kurang 1 sama dengan 5. Kalau Y2-nya? Y2-nya berapa? Y2-nya? 3, Kak. 3. Oke, 3 ya. Nah, hitung deh, tinggal hitung lagi. Coba hitung sendiri, dapat berapa? Titik beratnya. Titik beratnya berapa ya? Berapa guys? Berapa? Berarti 36 kali 3 ditambah 9 dikali 5 bagi dari guys, tinggal hitung guys. Ada yang masalah nggak di perhitungannya? Ngerti kan ya buat ngitung sigma yang tadi? Tinggal perlu penelitian aja nggak sih? Yang siapa yang dapat duluan? SBM tuh satu soal berapa menit ya? Sekarang. Berapa? Ada yang tahu nggak? 3.4,3. Yang lainnya? Oh my God.
titik beratnya berapa? Coba XO, kita hitung lah. XO sama dengan 36 dikali 3 ditambah 9 dikali 5 bagi 3, dikurang ya. Kan yang diarsir, dikurang 9 dikali 5 bagi 36 kurang 5, kurang 9. Ini berapa tuh ya? Kalian 9-nya pada minus nggak? Yang udah dapat? Dengan berapa ya ini? Ini jelek banget, susah ya, agak susah. Itu berapa ya? 108 kurang 45 berapa? 108 kurang 45. 63. 63 dibagi 63 per 27. Ya udah, segini. Kalau YO-nya berarti YO sama dengan 36 dikali 3 dikurang 9 dikali 3 dibagi 36 kurang 9. Berapa tuh? 108 kurang 27. 81 per 27. 81 per 27. 81. Itu kayak bisa dikecilin ya? Bagi 9. 9 per 3, 3 ya? Iya nggak? Iya, Kak. 3 ya. Dengan 3. Udah deh, ketemu X, O, Y, O-nya berarti 63 per 27. 63 per 27 itu berapa? 2,33. 2,33. Yang lainnya tadi pada dapat 2,3. Oh, udah dapat juga ya. Tadi yang 3,4 dapatnya ditambah pasti ya 9-nya ya. Iya nggak? Ingat guys, ini kita disuruh nyarinya yang berwarna hijau doang. Jadi dikurang ya 9-nya. Oke, udah ketemu. Udah habis. Kita mau bahas katrol apa nggak usah? Kak, maaf, tadi yang soal terakhir mau di SS dulu, boleh? Oke. Iya, ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau udah aman, ketik 1. Oke? Jangan 1 deh, ganti-ganti. Kalau udah aman, ketik 2 aja, 2. Oke, 2. Oke, aman ya. Yang mau lanjut katrol, ketik 3. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Aku ini aja guys, aku merasa bersalah kemarin nggak bahas katrol. Mungkin kalian semangat sekali. Itu apa? Yang ketik tolong jelaskan kenapa tipe ya. 3. Oke, kita bahas katrol. Tapi sisa 14 menit lagi, tapi harusnya bisa lah ya. Aku udah siapin sih. Tapi harusnya kalian masih ini udah ya. Harusnya masih bisa lah dikerjakan. Aku stop share dulu ya. Aku takut terlihat apa. Bentar guys, aku input dulu gambarnya. Yang mana ya? Kalian request dong mau bidang miringnya ada katrol atau katrol doang? Biar aku sekalian jelasin cara ngerjain sistemnya. Mau yang bidang miring ada katrol atau katrol aja? Bila chat atau ini aja, menit nggak apa-apa. Karena kayaknya kita cuma bisa satu soal doang. Bidang miring dengan katrol atau katrol aja? Bidang miring dengan katrol boleh juga sih, Kak. Oke, bidang miring dengan katrol ya. Oke. Bentar, aku lihat dulu, aku lupa. Ininya. Bidang miring dengan katrol. Aku nggak download lagi yang ini aja deh guys. Jadi
Ya, ini juga udah cukup. Kemarin aku kayaknya ada soal ini deh, ulangan. Lupa. Mau share lagi, sebentar. Sabar ya. Nih, aku yang bidang miring aku lupa download. Ini aja. Mirip-mirip lah, cuman bidang miring tinggal pakai ini sih, sudut. Kita bikin massa dan ininya sendiri yuk. Massa A mau berapa? Massa A. Sama dengan? Mau berapa guys? Ada nyebut tanggal lahir juga nggak apa-apa. Massa A mau berapa? 6. 6. Massa B? Massa B mau berapa? 12 lah ya, biar nanti geraknya ke bawah. Terus aku mau ada gaya geseknya. Mu K. Jelek banget. Mu K. Mu K sama dengan 0, berapa ya? 0,3 deh. 0,3. Nah, ditanyanya berapakah percepatan sistem. Nah, karena ini masuknya ke kinematika atau dinamatika, gaya tegangan tali yang ada di sini itu besarnya sama. Makanya kita bisa nyebutin percepatan sistem, percepatan keseluruhan sistem. Tapi nanti kalau kalian udah mulai ke gerak rotasi, gerak melingkar, yang ada silinder pejal, yang kayak gitu-gitu, yang katrolnya udah nggak boleh diabaikan, itu gaya tegangan talinya tuh nanti berubah. Bukan berubah, beda. Antara tegangan tali yang di A sama tegangan tali yang di B itu beda. Karena ada pengaruh dari katrolnya itu. Itu nanti kalian kayaknya juga bakal diajarin sih di PJJ. Cuman aku masih belum dapat materinya. Itu agak lumayan kalau yang katrol yang nggak diabaikan. Nah, jadi kita bikin dulu. Ingat nggak kemarin kita harus ngapain dulu kalau ngerjain ini? Panah. Tinjau gaya-gaya yang ada ya, guys. Panjang banget. Di sini ada gaya apa aja di B? Ada yang tahu nggak di B ada gaya apa aja? Gaya berat, Kak. Gaya berat. Terus ada gaya apa lagi? Gaya normal. Apa? Gaya normal, kok. Gaya normalnya kemana? Berlawanan arah sama gaya berat. Berlawanan arah dengan gaya berat. Sebenarnya kita nggak perlu gaya normal juga nggak apa-apa sih. Soalnya kan kita mau ninjau percepatan sistem ya. Percepatan sistem ini kan A-nya ke kanan, ininya tuh ke bawah gitu. Nah, ini pasti yang ada tuh tegangan tali sama W-nya doang. Karena kalau gaya normal kan gaya yang tegak lurus dengan permukaan ya. Sedangkan ini permukaannya kan nggak ada. Kecuali kalau emang balok B-nya ini nempel ke dinding yang ini. Nanti gaya normalnya bukan ke atas. Gaya normalnya itu nanti, ya Allah, gede banget. Gaya normalnya tuh nanti sini. Ke sana malah. Karena pengertian gaya normal kan gaya yang tegak lurus dengan bidang permukaan kan. Nah, karena di sini nggak ada permukaannya gitu, B-nya itu gantung. Jadi dia nggak ada permukaannya gitu, kecuali kalau dia nempel ke sini nih, kenempel yang di meja A ini, nanti gaya normalnya dia malah ke sana. Nah, kalau yang A ada apa aja? Ada W ya pasti. Ada W. Ada berat, gaya berat. Terus ada Gaya gesek. Gaya gesek. Yang Y-nya dulu. Yang Y-nya ada gaya normal, terus gaya gesek. Gaya geseknya tuh kemana? Kiri. Kiri, Kak. Kiri ya. Susah banget bikinnya. Oh my god. Udah pokoknya gitu guys, ke sini. Sabar, nggak boleh Nomi, sabar. Dia nggak mau, udah gitu aja. Terus sama tegangan tali lah ya. Gaya tegangan tali.
aku ini nggak boleh ke sana. Nah, kita namain dulu. Ada WA, ada WB. Ini kayaknya bakal ngelebihin jamnya. Kalau kalian kalau udah ada kegiatan lain nggak apa-apa kalau mau keluar. Terus ada NA. Kenapa kalau NA kita perlu? Ada yang tahu nggak? Kenapa kalau NA kita perlu? Karena ada permukaannya. Iya, terus selain itu? Selain itu? Karena ada gaya gesek. Rumus gaya gesek apa? Rumus gaya gesek, masih ingat nggak rumus gaya gesek? Gaya normal kali koefisien gesek. Ya, jadi kita perlu gaya normalnya. Itu sih lebih kayak karena kita butuhin gitu. Coba kita hitung sekarang. Kita tinjau benda apa dulu? Tinjau benda. Benda A. Tinjau benda A dulu ya. Tinjau benda A. Benda A. Dia nggak bergerak ke atas ke bawah, berarti sigma FY-nya 0. Nah, karena sigma FY-nya 0, berarti NA dikurang WA sama dengan 0. Berarti NA sama dengan WA. Sama dengan M-nya berapa? 6 dikali G. M, aku ini dulu deh. Berarti M. Nah, gini. Nanti WA-nya kita ini deh. Apa? Soalnya nanti kan ada percepatan ya. Kapitalin. A kapital tuh buat nandain bendanya. Kalau A kecil nanti buat percepatan. Jadi sama dengan M A dikali G sama dengan 6 dikali 10 sama dengan 60 Newton. Paham kan? Paham. Atau masih paham ya? Harusnya kalau kayak gini udah paham sih. Nah, terus untuk sigma fx-nya berarti sigma fx sama dengan, kan dia berjalan ya, berarti ada percepatannya. Nah, di fx ada apa aja? Aku harus tulis apa ini di sigma fx? Ada yang tahu? Apa? Di fx di horizontal ada gaya apa aja nih di A? Gaya gesek. Gaya gesek sama? Tegangan. Positif negatif tuh. Positif negatifnya gimana? Gaya gesek dikurang FG. Apa? Gimana? Gaya geseknya negatif. Gaya geseknya negatif berarti kalinya positif. Kenapa kayak gitu? Karena arah percepatannya ke kanan ya. Dan emang gaya gesek kan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadinya minus terus. Dengan MA. Nah, T-nya itu kan belum kita ketahui. Terus min mu kali mu k deh. Mu k kali n. N-nya itu kan sama aja kayak W kan? Berarti kali 60. Enggak, aku tulis dulu deh. Sama deh. Kali N A. Sama dengan MA. Nah, baru T dikurang mu K-nya itu 0,3 dikali mana ya? Kali mana kali? Ini aja. Kali 0,3 dikali 60. Sama dengan MA. M-nya itu 6, jadi 6A. Jadi kalau dipindah ruasin jadi T min 6A sama dengan 18. Ngerti sampai sini? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Sekarang tinjau benda B. Tinjau benda B. Di benda B, fx-nya kan nggak gerak ya? Dan nggak ada benda apa-apa, kita nggak perluin karena kita cuma nyari percepatannya, jadi cuman kita hirawin di sigma FY. Sigma FY sama dengan, karena gerak jadi MA. Terus gimana sigma FY-nya? Yang mana plus, yang mana minus? Yang plus tegangan. Yang plus tegangan, yakin? Benda bergeraknya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Berarti yang plus? Tegangannya plusnya WB. Yang WB. WB dikurang T sama dengan MA. WB-nya?
12 dikali 10 dikurang T sama dengan 12A. Jadinya 12A ditambah T sama dengan 120. Nah, udah kayak gini kita tinggal eliminasi substitusi. Enggak, aku punya dulu. Silin. Jadinya T min 6A sama dengan 18, bawahnya 12A ditambah T sama dengan 120. T-nya bisa kita ilangin ya. Dikurangin, jadinya min 18A. Min 18A sama dengan min 18A min 138. Min 138. Jadinya A sama dengan 138 per 18. 138 bagi 18 itu 7,67. 7,67. Udah dapat A-nya berarti. Ngerti kan ya? Ini eliminasi. T kan di sini ada T, koefisiennya sama-sama 1. Terus dikurang, T-nya jadi hilang. Min 6A jadi kurang 12A jadi min 18A. 18 kurang 120. Ini salah ya, 18 kurang 120 tuh 102. Min 102. Min 102. Jadinya 102 bagi 18. 102 bagi 18. 5,67. 5,67. Ngerti? Pada ngerti nggak? Kecepatan nggak sih? Min 102 ada udah ngerti. Ngerti, Kak. Ngerti ya? Udah pada jago kan ya nih katrol. Dah. Kalau paham ketik 2. Paham ya? Dah. Gitu aja guys, udah 20-29. Takut kalian ada apaan lagi gitu. Cuman aku tadi ada sedikit waktu lah, aku bikin G-form gitu. Kalian terserah mau isi apa enggak, cuman takutnya kalian kayak merasa stres gitu kan belajar, nggak ada tempat untuk curhat gitu, aku bikin, nanti aku bacain. Terus sama ini sih aku juga kayak mau minta saran dari kalian, aku ngajarnya masih nggak jelas atau gimana, masih nggak jelas sih karena bingung kata-katanya, nggak ada pengalamannya juga. Nih, kalian kalau mau isi boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Diskusi aja. Gitu ya guys. Kayak yang tadi aku belum SS. Oh, yang katrol ya? Bentar. Iya. Nih. Udah? Kau udah bilangin, guys. Iya, Udah, Kak. sama-sama. Oke. Makasih, Kak. Iya, aku udahin kali ya. Udah habis juga waktunya. Makasih yang udah join, yang udah maafin kalau masih nggak jelas. Iya.